Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 1 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang penting di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron mengungkapkan perguruan tinggi menyumbang sebanyak 86% koruptor di Indonesia. Penyebabnya, ucap dia, karena para alumni perguruan tinggi tidak menjunjung integritas. Gufron juga menuturkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAN atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, ada berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, antara lain merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang ketat, keruntuhan hukum, penurunan kualitas hidup dalam pembangunan berkelanjutan, merusak proses demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Dari berbagai akibat tersebut, perguruan tinggi ternyata ikut menyumbang 86% koruptor. Hal itu terjadi karena banyak para alumni perguruan tinggi yang berilmu tetapi tidak berintegritas, kata Gufron, seperti dikutip dari situs UIN Syarif Hidayatullah hari Sabtu 27 Agustus yang lalu. Nah, pemirsa, apa pelajaran dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung Unilah Karumani? Apa saja celah-celah korupsi di perguruan tinggi dan apa faktor-faktor penyebab tingginya angka korupsi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah Bung Dr. Fakih Syarif. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dr. Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, ini kabarnya gimana ini, Bung Dokter? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan penangkapan ya atau salah seorang rektor dari Lampung tersebut. Terus kemudian ada juga tanggapan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bapak Nurul Gufron, yang mana beliau mengatakan perguruan tinggi ini menyumbang sekitar 86% koruptor untuk Indonesia. Nah, menurut Anda sendiri, ini seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, kalau kita melihat berita dan statement Wakil Ketua KPK, yang dia sendiri juga dari kalangan kampus, itu wajah pendidikan Indonesia kembali tercoreng. Tapi bukan berarti ketika terjadi korupsi, terus alumni perguruan A, alumni perguruan B, terus kemudian mengatakan bahwa perguruan A itu adalah sarangnya koruptor. Nah, itu bukan berarti gitu. Itu artinya bahwa sebenarnya kalau kita melihat apa yang hari ini terjadi, sekali lagi wajah pendidikan kita kembali tercoreng. Ya, tepatnya itu 19 Agustus ya 2022 lalu, Rektor Unila beserta jajarannya terkena OTT KPK. Mereka diduga melakukan korupsi suap di dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Yang ironis ini adalah justru ditangkap saat selesai mengikuti acara karakter building. Acara karakter building di Lembang, Bandung. Jadi habis selesai acara karakter building, ternyata kemudian terjadi penangkapan. Dan hasil pemeriksaan sementara, sang rektor menerima uang suap kira-kira total hampir sekitar 5 miliar. Ya. Apa yang terjadi fenomena hari ini adalah sebenarnya puncak gunung es. Jadi korupsi di perguruan tinggi sesungguhnya bukan hal yang baru, karena pada tahun-tahun 2016, tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2006 sebenarnya modus korupsi di perguruan tinggi itu sangat banyak ya.
ICW itu pernah tahun 2006 itu menemukan lebih dari 12 pola korupsi ya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ya, tidak hanya perguruan tinggi, ini dampaknya kan juga pada instansi-instansi yang lainnya. Tetapi ada 12 pola. Jadi diantaranya misalnya pada saat proses pemilihan rektor. Ya, pola korupsi di perguruan tinggi itu ada juga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Atau keterlibatan rektor dan jajaran pejabat misalnya dalam korupsi pembangunan, peningkatan sarana kampus dan sebagainya. Yang itu semua kalau dihitung bisa merugikan uang negara. Ya. Modus lainnya adalah misalnya pemotongan dana beasiswa, penyalahgunaan dana riset, ya, jual beli, nilai suap pemilihan pejabat internal di dalam perguruan tinggi sendiri, ya. Belum lagi nanti harus setor pada menteri A, menteri B dan sebagainya. Wah, ini kalau kayak gini ini berarti persoalannya sudah akut gitu. Belum lagi korupsi dana hibah, ya, korupsi dana CSR, korupsi dana penjualan aset milik perguruan tinggi, bahkan korupsi dana SPP mahasiswa. Terjadi suap juga di dalam akreditasi, dalam penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya. Maka kalau kita lihat fenomena yang semacam ini, teman-teman sekalian, ini kita harus bisa berpikir, ini kenapa kok bisa gitu semua? Katanya mengembangkan pendidikan berkarakter. Nah, tadi itu katanya setelah menghadiri karakter building. Kalau kita mau telaah lebih dalam, ini adalah persoalan bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistemik. Ya, kondisi ini tentu saja bagi masyarakat, bagi kita sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena bagaimana bisa lembaga pendidikan yang seharusnya diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang berintegritas tinggi, ternyata juga tidak luput dari kasus tindak korupsi yang tadi saya sebutkan modus-modusnya, yang itu telah disebutkan oleh ICW tahun 2006, sejak 2006. Nah, apalagi kasus korupsi ini tidak hanya terjadi di level perguruan tinggi, tetapi juga terjadi di level-level yang lainnya. Untuk jadi kepala sekolah negeri misalnya, ini kan harus setor kepada Kacabdinnya. Kacabdinnya untuk jadi Kacabdin harus setor pada kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat gitu. Jadi ada kesannya misalnya kepala daerah itu punya ATM, atau ATM ya. Jadi ya ATM bagi kepala daerah, jual beli jabatan dan sebagainya. Dan banyak terjadi penangkapan-penangkapan. Ini seperti gunung es yang tadi saya katakan. Padahal siapapun sepakat tindak korupsi itu tergolong di dalam kejahatan yang kategori extraordinary crime, ya, termasuk kejahatan luar biasa. Dan kejahatan ini pun problem besar yang dari rezim ke rezim selalu diwariskan dan nyata-nyata sangat merugikan keuangan negara. Rakyat dalam kondisi kayak gini ada korupsi bansos, ya. Sampai hari ini juga kemudian kalau ada penyimpangan dana bansos triliunan itu katanya kan hanya penyimpangan dan wajar. Ini tentu hal-hal yang semacam ini tidak bisa ditolerir. Dan tentu banyak hal juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeliminasi kasus-kasus korupsi ini. Di antaranya melibatkan perguruan tinggi termasuk merekrut kalangan mahasiswa, misalnya melakukan gerakan-gerakan anti korupsi dan sebagainya. Bahkan sejak tahun 2011 ya, kemudian pada 2016 juga itu perguruan tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan menerbitkan buku ajar pendidikan anti korupsi. Kemudian 2016 diperbolehkan lagi ada buku panduan dosen pembelajaran pendidikan anti korupsi dan perguruan tinggi. Nah, buku-buku ini memang berisi seluk-beluk soal korupsi. Ada nilai-nilai anti korupsi, soal pencegahannya, pemberantasannya. Harapannya apa? Generasi muda, khususnya mahasiswa, bisa terbentengi dari budaya korupsi. Bahkan siap berperan aktif sebagai motor penggerak, yaitu gerakan anti korupsi di tengah masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, alih-alih tereliminasi, ternyata korupsi malah semakin menjadi-jadi, semakin merebak di perguruan tinggi, bahkan di berbagai level instansi. Sehingga Indonesia ini berkali-kali masuk di dalam daftar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Nah, kalau kemudian kita mau berpikir lebih mendalam lagi,
Maka persoalan mendasar adalah pada persoalan sistem pendidikannya. Karena sistem pendidikan kita termasuk di level perguruan tinggi, ini kalau saya boleh mengatakan masih level berpikirnya tingkat 2. Jadi hanya baru berpikir mendalam saja. Ya, tapi belum sampai pada berpikir level tingkat 3. Berpikir level 3 itu adalah berpikir tidak hanya sekedar mendalam, tetapi kemudian berpikir apakah ini apa yang dipelajari ini bertentangan atau tidak dengan tuntunan atau aturan ilahi. Nah, pola pendidikan kita tidak nyampe ke sana gitu. Jadi ini levelnya hanya kalau saya katakan level berpikirnya level tingkat 2 saja. Kalau sudah level berpikir tingkat 3 itu adalah berpikir yang mustanir. Berpikir sampai pada tahu bahwa apa yang ia pahami, ia pelajari itu benar dan itu tidak bertentangan dengan aturan ilahi dan itu bisa diamalkan. Nah, kita melihat sekarang adalah bahwa ajaran agama termasuk moral sudah lama dipinggirkan dari kurikulum pendidikan kita. Jadi kalaupun masih ada yang dipertahankan posisinya hanya sekedar tempelan, ya. Apa ya tempelan? Ya menempel saja, tidak berpengaruh pada output pendidikan. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang kondisi saat ini seperti demikian, apakah ini juga menunjukkan bahwa sekarang terjadi krisis identitas dan juga integritas ya, terutama di lingkungan pendidikan perguruan tinggi? Ya, ini pondasinya adalah pendidikan, bukan hanya perguruan tinggi. Tetapi hanya seluruh bangsa ini harus mengevaluasi. Alhasil pendidikan kita hari ini kehilangan visi dan ruh sebagai wasilah untuk mencetak generasi yang soleh, generasi yang unggul, generasi yang punya kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Nah, yang ada arah sistem pendidikan kita makin mengarah pada nilai-nilai sekularisme, bahkan liberalisme, terkooptasi untuk kepentingan, untuk mengukuhkan kepentingan hedonisme, kapitalisme global ini. Nah, sekarang ini sudah kemarin saya dapat WA tentang ada RUU Sistem Pendidikan Nasional. Ternyata di dalamnya kemudian tidak lepas dari ide kapitalisme dan sekularisme. Yang seharusnya kemudian pendidikan itu adalah hak masyarakat, akhirnya sekarang menjadi pendidikan itu kayak seperti produk yang bisa ditransaksikan gitu. Sehingga kalau kemudian ketika dia ingin anaknya masuk di sekolah favorit, itu kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara gitu. Ada titipan. Jadi kemarin ada beberapa sekolah yang mengadu ke saya, kebetulan saya juga Komnas Pendidikan. Itu misalnya plafonnya itu 10 kelas ya. Ternyata bisa sampai 12 kelas itu. Karena ada titipannya anggota dewan ini. Kalau kemudian tidak dimasukkan, itu kepala sekolahnya ditelepon ini. Nah, kalau dalam dunia pendidikan sudah kayak gini nih, Anda bisa bayangkan. Berarti tujuan pendidikan kita sekarang hari ini adalah sekedar, apalagi hari ini pendidikan vokasi itu makin masif ya, sejalan dengan tuntutan industrialisasi. Jadi suksesnya pendidikan itu hanya dinilai dari kontribusinya terhadap produksi, ya, kemampuan meraih materi, ya, tidak peduli generasi itu minim akhlaknya, bahkan jadi pelaku kriminal, hingga kejahatan kerak putih berbasis intelektual hari ini semakin menjadi-jadi. Ya, kemarin itu terbukti yang ketangkap itu yang teriak radikal itu, ternyata dia koruptor maling itu. Jadi ternyata kadang-kadang itu hanya sebagai dalih. Justru yang bahaya adalah ketika kaum muslimin, ketika pola pendidikan kita itu basisnya adalah sekuler kapitalisme. Memang kalau kita pahami konsep negara sekuler, itu memang tidak memiliki fungsi riayah, ya, pengurusan, apalagi junnah penjagaan. Sehingga jauh dari dimensi ruhiyah. Maka tidak heran jika negara kemudian kian lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Bahkan menyerahkan pendidikan pada mekanisme pasar. Nah, kalau sudah menyerahkan pendidikan pada mekanisme pasar dan dianggap kemudian pendidikan itu ada satu produk yang bisa ditransaksikan, maka bisa jadi pendidikan ini sebagai ajang bisnis yang itu kemudian dikapitalisasi habis-habisan. Selain mahal, outputnya pun juga tidak jarang menambah persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi saya mengatakan ini butuh koreksi yang sangat mendasar sekali.
Karena pendidikan itu adalah sejatinya itu adalah pilar kebangkitan sebuah bangsa. Sebuah peradaban itu akan cemerlang atau tidak, itu tergantung dari pendidikannya. Jadi kita tidak mungkin berharap kondisi masyarakat yang centang perenang dengan seperti berada di dalam jurang kehancuran ini akan bangkit jika sistem pendidikan yang dipenuhi tadi itu dipenuhi dengan banyak masalah. Oleh karena itu kita harus berani mengatakan bahwa sistem pendidikan itu butuh koreksi mendasar. Apa koreksi yang mendasar? Mengubah azasnya tadi. Yang sekularisme kapitalistik itu menjadi Islam. Mengapa harus Islam? Karena hanya Islam yang terbukti. Dengan sistem pendidikannya menghadirkan sebuah peradaban manusia yang paling unggul, yang gilang gemilang, dan itu di atas nilai-nilai keimanan. Dan itu membuat rahmatan lil alamin yang tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk sekalian alam. Bahkan orang-orang non-muslim merasakan saat itu. Lebih 13 abad kan gitu. Nah, kebaikan dan peradaban Islam ini tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tetapi juga dirasakan oleh non-muslim. Bahkan alam secara keseluruhan. Maka tidak heran pada masa dulu kejayaan Islam, kaum non-muslim itu berbondong-bondong datang ke pusat-pusat pendidikan di dunia Islam. Untuk merenguk, untuk mereguk, untuk menuntut ilmu, seluruh kebaikan hasanah ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa saat itu, dan membawa kemanfaatan bagi dunia saat itu. Kenapa? Karena sistem pendidikan Islam itu tegak di atas landasan yang sahih, lurus, yakni keimanan kepada Sang Pencipta, sekaligus mengatur alam semesta, dan sistem ini bertujuan untuk mencetak generasi yang berkepribadian Islam yang tinggi, skill yang dibutuhkannya juga untuk dalam rangka melaksanaan misi penciptaannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi memang harus koreksi mendasar. Kalau tidak, ya pendidikan kita sehari ini adalah carut marut tidak karu-karuan, akan menelurkan robot-robot aja ya. Kalau apalagi kalau berpikirnya mereka belajar berpikirnya hanya untuk memenuhi dunia pasar industrialisasi. Demikian. Ya, baik. Berarti kemudian ketika dorongan dari berbagai pihak agar pendidikan kita, termasuk pendidikan anti korupsi, terus ditingkatkan, tetapi kemudian langkah-langkahnya tidak sebagaimana yang Panjenengan sampaikan tadi, ini tidak bisa berjalan efektif begitu ya Iya, untuk edukasinya. Tadi kan saya katakan sekalipun dibentuk buku panduan tentang Panduan anti korupsi yang itu anti korupsi. sejak tahun 2006 ya, kemudian diperbarui lagi tahun 2016. Tetapi selama kurikulum dan metode pembelajarannya azasnya tadi kemudian berazas materialisme, kapitalisme, dan tidak berpijak pada nilai-nilai ilahi, maka penanaman rasa ketakwaan, penanaman kepribadian Islam tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kurikulum dan metode pembelajaran di dalam sistem pendidikannya harus mengarah pada tujuan ini tadi. Sehingga pendidikan itu mampu melahirkan output generasi yang cemerlang, yang membawa umat Islam dan negaranya menjadi pionir, bahkan menjadi mercusuar peradaban dunia di dalam masa rentan yang sangat panjang. Dan ini harus melalui pondasi yang tadi saya sebutkan sangat mendasar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu pernah terjadi? Iya, pernah terjadi pada saat ketika kejayaan Islam dan hampir 13 abad. Nah, tentu saja kesuksesan sistem pendidikan Islam yang melahirkan peradaban yang cemerlang tadi itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan institusi politik, yaitu Khilafah Islamiyah, yang menerapkan seluruh hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi tegaknya sistem pendidikan itu butuh support dari bidang-bidang yang lainnya. Dan itu tidak bisa tidak di bawah naungan negara Khilafah Islam. Oleh karena itu sebenarnya kita harus terus mendidik masyarakat pentingnya diterapkannya syariat Islam, dan ketika syariat Islam itu diterapkan melalui institusi politik yang disebut dengan Khilafah Islamiyah, itu akan membawa rahmat seluruh sekalian alam. Karena fungsi khilafah itu ada dua fungsi, riayah dan junnah. Riayah itu mengurusi, melayani masyarakat, kemudian junnah melindungi.
Dan kepemimpinannya memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi, ruhiyah. Maka seorang khalifah tentu memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan amanah kepemimpinannya dengan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan, siapapun dari kalangan muslim boleh turut aktif menyelenggarakan. Ya, namun di tangan negara khilafah, nanti landasan, visi, misi, pendidikan itu ditentukan dengan jelas. Setiap penyelewengan dari tujuan pendidikan akan dicegah. Dan penerapan sistem hukum Islam tegas dan menjerahkan juga. Sehingga kalau kemudian ada orang yang melakukan penyimpangan dan kemudian itu terjadi korupsi, maka dihukum sesuai dengan hukum Islam. Ya, kalau lebih dari seperempat dinar maka dipotong tangannya. Dan itu ditunjukkan pada khalayak. Sehingga kemudian menjadikan jerah bagi yang lainnya. Tapi bagi yang disangsi pidana tadi, maka itu adalah penebus dosanya nanti di akhirat. Demikian Mas Aziz. Itu begitu luar biasanya. Tinggal bagaimana kemudian kita menjelaskan di tengah-tengah masyarakat begitu pentingnya ajaran Islam yang begitu luar biasa. Ya, baik. Tadi jenengan menyampaikan bagaimana ketika Islam itu diterapkan, pasti korupsi tidak ada begitu. Akan tetapi kan kita sekarang ini kan hidup di alam demokrasi, yang mana kasus-kasus korupsi ini seolah-olah tidak berhenti dan tidak ada habisnya. Apakah ini juga bisa disebut atau mengkonfirmasi bahwa demokrasi ini menyuburkan korupsi? Kira-kira bagaimana caranya ini agar korupsi bisa habis dan kita bisa hidup sebagaimana yang sudah jenengan jelaskan tadi. Ya, tadi persoalan yang mendasar adalah sistem. Sistem negara, sistem pendidikan yang berazaskan kapitalisme sekuler. Maka berarti demokrasi yang sekuler inilah yang menyebut. Mohon maaf pemirsa, ini tampaknya narasumber kita terlempar ini. Coba kita tunggu sebentar ya, kami hubungi kembali. Mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung bersama dengan kita lagi. Baik, alhamdulillah pemirsa ini terhubung kembali ya dengan narasumber kita. Coba ini, mohon maaf ini bisa diulang lagi nih Pak Dokter, bagaimana uh, ketika korupsi ya seolah-olah tidak habisnya di negeri kita tercinta, apakah ini juga mengkonfirmasi bahwa demokrasi ini menyuburkan korupsi? Lantas kemudian bisa dijelaskan juga solusi tuntas Islam untuk membabat korupsi dari akar-akarnya. Ya, Monggo. dari penjelasan saya tadi jelas bahwa ini semakin mengkonfirmasi azas pendidikan, azas negara ketika menggunakan kapitalisme sekuler dan demokrasi, maka inilah penyebab suburnya korupsi. Karena secara fakta tadi sudah nyampak. Nah, kalau untuk menjabat tertentu dia harus bayar sampai ratusan juta, bahkan miliaran untuk jadi anggota dewan, untuk jadi ini bupati, wali kota, gubernur, sampai kemudian kepala negara, maka tentu pola pikirnya kan gimana caranya balik modal kan gitu. Nah, itu yang sering saya katakan nanti pola pikirnya adalah Wiro Sableng 212. Gimana 2 tahun bekerja untuk mengembalikan modal, syukur-syukur setahun ngurusi rakyat, dan 2 tahun berikutnya adalah persiapan pemilu berikutnya. Kalau ini yang terjadi ya Sableng gitu hari. Maka secara preventif tadi paling tidak saya ada 6 langkah ya untuk mencegah korupsi menurut paradigma syariah Islam itu. Yang pertama adalah rekrutmen SDM. Ya, jadi rekrutmen SDM, aparat negara, ya, instansi tadi itu wajib berazaskan profesionalitas dan integritas. Bukan berdasarkan apa? Egoisme yang pada akhirnya nanti berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi kalau rekrutmen SDM-nya sudah bermasalah, ya termasuk aparat negara, ISN, tadi itu ASN tadi, tidak berazaskan dengan profesionalitas, integritas, atau sekedar KKN tadi itu, ya iki titipannya siapa, gitu, wani piro, gitu. Lah kalau sudah rekrutmennya sudah kayak gini ya pasti pola pikirnya nanti ketika jadi ya kemudian mengembalikan modal tadi yang saya katakan 212 2 tahun gimana caranya balik modal, syukur-syukur setahun ngurusi apa rakyat, dan 2 tahun persiapan pemilu berikutnya.
Jadi yang pertama adalah 6 langkah itu, yang pertama adalah rekrutmen SDM. Jadi harus berazaskan profesionalitas dan integritas. Kalau dalam istilah Islam, mereka harus jadi aparatur yang wajib memenuhi kriteria yang individunya berkepribadian Islam. Ya, memiliki saksia Islam. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seseorang karena faktor suka, karena faktor hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin. Itu hadisnya luar biasa itu. Kemudian yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khattab itu selalu memberikan nasihat kepada bawahnya. Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaannya akan menumpuk. Nah, itu menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab senantiasa melakukan pembinaan ya, kepada seluruh aparat dan pegawainya. Dan ini gambaran bahwa negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Yang ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, cukupilah para pegawai agar mereka tidak berkhianat. Nah, kalau sudah gajinya tinggi kok tetap berkhianat, ini tadi persoalan mental. Maka tadi pola pendidikan tadi itu menjadi sangat mendasar sekali ketika pendidikan harus berbasis nilai-nilai ilahi, ya, bukan kemudian nilai-nilai materialistik dan sebagainya. Ya, yang keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah. Kalau dalam istilah korupsi, ya, kalau gratifikasi bagi para aparat negara. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang sudah menjadi pegawai kami, sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang, kata Rasul. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasulullah bersabda, hadiah yang diberikan kepada para penguasa, itu adalah haram, dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kekufuran. Ini harusnya sangat jelas kan. Itu yang ketiga. Jadi negara harus memberikan gaji, fasilitas yang layak kepada aparat. Kemudian yang keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah. Yang keempat tadi, Islam melarang menerima suap atau hadiah. Kemudian yang kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Keteladanan itu jadi penting. Manusia itu cenderung mengikuti orang yang terpandang di dalam masyarakatnya, termasuk pimpinannya. Maka di sini pemimpin juga memiliki peran besar untuk menjadi teladan bagi umatnya atau masyarakatnya. Demikian Mas Aziz. Ya baik, Masya Allah, ini luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada Bung Dr. Fakih Syarif ini atas pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga panjenengan dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.